Maka saya menghubungkan dengan fakta lain, yaitu telepon Sambo ke berbagai orang, ke berbagai pejabat, ke wartawan teman-teman Anda, ke lembaga negara, agar dikesankan bahwa saya ini didolimi. Tunggu. Ya. Anda sedang menuduh ada anggota DPR atau seluruh anggota DPR ini, tanda kutip, sudah mendapat sesuatu dari Sambo sehingga diam? Enggak, kapan saya bilang mendapat sesuatu? Saya mengatakan dengan konteks bahwa Sambo menghubungi banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ada anggota DPR, ya. Anda yakin dengan omongan Anda? Sangat yakin. Ada teman Anda wartawan. Anda nanti tanya, saya bisi kepada Anda siapa dia. Kemudian Komnas HAM dipanggil ke kantor Sambo hanya untuk melihat Sambo nangis. Aduh bang, saya ini didolimi bang, saya enggak bang, kalau saya ada di situ saya tembak sendiri dia bang. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya? Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil. Komnas HAM, Kompolnas saya panggil, tanya aja pada mereka. Berkali-kali mereka datang ke tempat saya panggil, beneran nggak dipanggil? Iya bang, katanya ke saya. Terus apa? Dia hanya nangis dan menerangkan apa-apa. Kompolnas juga begitu, saya panggil begitu saya pulang dari Mekah. Kan tugas saya, kewajiban moral saya. Masih urusan Ferdy Sambo. Belum habis ya. Belum tuntas. Akhirnya kita lihat bahwa hakim memvonis mati. Apa komentar Anda? Menurut saya tepat secara hukum. Tepat. Kenapa tepat? Karena kesimpulan hakim itu maupun jaksa tidak ada hal-hal yang meringankan. Baik jaksa maupun hakim mengatakan, kalau meringankannya maksimal dong. Untuk turun dari maksimal itu kalau ada meringankan 1, 2, 3, 4, turun ini ke seumur hidup, turun ini ke 20, itu sudah jelas logika. Dan bukan hanya saya yang ngomong gitu, itu mantan hakim agung banyak di televisi ngomong itu. Enggak ada yang meringankan kok. Jadi enggak ada kok yang meringankan. Dia ngotot sampai terakhir. Enggak ngaku kalau berencana, padahal unsur-unsurnya sudah ada. Tepat menurut saya. Baik, hukuman mati Anda anggap tepat. Katakanlah dalam proses itu sudah rasa keadilan Anda terpenuhi ya. Atau keadilan sebagian besar orang mungkin ya. Saya juga nggak bisa menakar. Baik. Menko Polhukam Mahfud MD turut memberikan pendapatnya terkait vonis hukuman mati Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Yosua. Dalam sebuah acara, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam kasus Ferdy Sambo kemungkinan akan diberlakukan KUHP baru. Oleh karena itu, Ferdy Sambo nantinya tidak akan mendapatkan hukuman mati seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memprediksi pada akhirnya Ferdy Sambo hanya akan dipenjara seumur hidup. Namun demikian, jika Ferdy Sambo akhirnya tidak dihukum mati, Mahfud MD tetap mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus ini. Pasal 98, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal 99, 1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak Presiden. 2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan di muka umum. Kalau untuk putusan masih di pengadilan negeri, ya kami tentu harus menunggu proses yang masih panjang ini. Mereka masih punya waktu 14 hari, 7 hari menyatakan sikap, 14 hari mengajukan memori kalau menyatakan banding, ya. Jadi kita masih menunggu proses, jangan berandai-andai. Bagaimana prosesnya nanti setelah semuanya inkrah. Kalau bicara nanti salah lagi ngomongnya ya. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, eksekusi mati terhadap Ferdy Sambo belum bisa dipastikan. Sebab, putusan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu baru sampai di tingkat pertama. Sambo dan kuasa hukumnya pun masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Ketut menjelaskan, pihak Sambo masih punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo telah dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selanjutnya, bertindak sebagai eksekutor adalah jaksa. Ketut menegaskan tak mau berandai-andai terkait proses hukuman mati Sambo hingga putusan tersebut dianggap inkrah. Lebih lanjut, mengenai putusan hakim yang lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa yang hanya memenjarakan Sambo seumur hidup dinilai Fadil bukan suatu masalah. Mengingat apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, JPU, akhirnya dapat terbukti di meja hijau. Sedangkan untuk 3 terdakwa lain, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal pihaknya masih akan mempelajari putusan hakim. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyu Iman Santoso, sebagai Hakim Ketua.